Siapa nih yang kalau badan terasa lagi capek atau nggak fit, dikit-dikit langsung kerokan? Well, kerokan bisa dibilang sering jadi andalan orang Indonesia untuk mengatasi keluhan kesehatan. Contohnya kayak masuk angin. Nah, katanya kalau bekas kerokan di kulit warnanya makin merah, artinya masuk anginnya semakin parah tuh. Bener nggak sih? Gimana faktanya secara medis ya? Nah, makanya biar nggak bingung dan nggak penasaran lagi, saya akan jelasin deh buat kamu-kamu semua yang lagi nonton video ini. So, stay tune and keep on watching ya. Halo, saya Dr. Santi dari Halo Dokter. Sebagai orang Indonesia, kamu mungkin udah familiar ya sama yang namanya kerokan. Yap, kerokan merupakan pengobatan alternatif yang cukup dikenal di Indonesia dengan memberikan tekanan atau gesekan di bagian tubuh tertentu, biasanya di punggung atau leher yang telah diolesi balsem menggunakan koin. Bahkan di negara lain, khususnya di Asia seperti Tiongkok dan Vietnam, kerokan juga seringkali dilakukan untuk membuat tubuh lebih nyaman saat merasakan keluhan-keluhan, seperti rasa tidak enak badan, nyeri otot, atau kembung. Yang kalau di Indonesia sering dibilang sebagai masuk angin. Di sana, kerokan dikenal dengan istilah berbeda, yakni guasha, karena menggunakan batu guasha sebagai media kerokan. Kamu mungkin penasaran ya, kok bisa jadi lebih nyaman sih dok kalau habis dikerok? Nah, jadi gini, saat dikerok, pembuluh darah di area tersebut akan melebar, sehingga sirkulasi jaringan lunak di bagian tubuh yang dikerok, biasanya di bagian punggung dan leher, akan terangsang dan aliran darah jadi lancar. Selain itu, kerokan yang kerap memicu sensasi perih dan panas juga membuat tubuh melepaskan hormon endorfin. Makanya nggak heran deh kalau tubuh bisa terasa lebih nyaman setelah kerokan. Tapi ada satu fakta unik yang beredar di masyarakat nih. Saya yakin udah pada tahu juga sih. Jadi pada bagian tubuh yang dikerok, biasanya kan timbul bekas kemerahan pada kulit tuh. Nah, konon katanya bekas kemerahan ini kalau warnanya semakin merah atau semakin gelap, artinya masuk anginnya semakin parah. Atau angin yang ada di dalam tubuh udah terlalu banyak. Pertanyaannya, apa benar begitu? Menarik nih untuk kita bahas lebih lanjut ya. Tapi kalau kamu sekarang ini lagi ngalamin keluhan masuk angin atau nggak enak badan dan butuh saran dari dokter, kamu bisa juga loh berkonsultasi langsung sama dokter menggunakan layanan telemedicine chat bersama dokter di aplikasi Halo Dokter. Yuk download aplikasi Halo Dokter di Google Play maupun App Store sekarang juga. Jadi pertama-tama saya mau jelasin dulu soal masuk angin secara medis ya. Sebenarnya masuk angin itu bukan merupakan istilah medis dan bukan pula suatu penyakit. Istilah masuk angin sering digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk menggambarkan beragam keluhan yang sempat saya bilang di awal tadi, kayak rasa nggak enak badan, terus pegel linu, perut kembung, dan sakit kepala. Penyebab munculnya keluhan masuk angin bisa bermacam-macam, karena memang faktanya ada berbagai penyakit yang bisa menimbulkan keluhan yang tadi saya jelasin. Bisa karena penyakit infeksi seperti ISPA, flu, COVID-19, atau DBD. Bisa juga akibat adanya gangguan pencernaan. Oke, sekarang kita lanjut bahas kerokan ya. Sebenarnya, metode kerokan ini dinilai relatif aman untuk dilakukan. Karena sejauh ini sih, belum pernah juga ditemukan adanya efek samping yang berbahaya. Asalkan dilakukan dalam batas wajar ya. Dan selain itu, meski perlu diteliti lebih lanjut, tapi kerokan dinilai cukup membantu meredakan keluhan-keluhan tadi. Sama beberapa keluhan lain yang tergolong ringan sedang seperti nyeri leher dan migrain. Terus, gimana soal anggapan terkait bekas kerokan yang merah itu? Jadi, sampai video ini dibuat sih, sebenarnya masih belum ada penelitian yang membuktikan kebenaran perihal bekas kerokan yang berwarna lebih merah tuh berarti keluhan masuk angin yang dideritanya juga semakin parah. Faktanya, munculnya kemerahan pada kulit setelah kerokan disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah kecil di dekat permukaan kulit yang disebut pembuluh kapiler. So, semakin kuat tekanan dan gosokan alat kerokan ke permukaan kulit, maka akan semakin banyak juga pembuluh kapiler yang pecah dan permukaan kulit akan terlihat jadi semakin berwarna merah deh. Bahkan saking kuatnya, bisa sampai mencederai jaringan yang lebih dalam sehingga menyebabkan memar. Makanya terlihat lebih gelap dan keunguan. Jadi nggak ada hubungannya ya antara warna kemerahan akibat kerokan dengan tingkat keparahan masuk angin. So,
So, kalau mau kerokan buat meredakan keluhan masuk angin yang dirasakan sih, boleh-boleh aja ya. Nggak dilarang kok. Tapi sebisa mungkin hindari menggosok kulit terlalu kencang pas lagi kerokan ya. Yang lembut-lembut aja, biar nggak beresiko menimbulkan luka di kulit, serta agar bekasnya bisa cepat memudar. Lagian, kamu kerokan buat bikin badan terasa lebih nyaman kan? Bukan buat nambah-nambahin keluhan. Terus, cara kerokan yang benar tuh seperti apa dok? Well, simple kok sebenarnya. Pertama-tama, perhatikan area yang mau dikerok. Area tubuh yang dianggap cukup aman untuk dikerok adalah punggung, leher, bahu, dan juga lengan. Jangan kalau pusing terus bagian dahinya dikerok juga ya, itu sih nggak disarankan. Hindari juga mengerok seluruh permukaan kulit, misalnya punggung yang dikerok hingga seluruhnya jadi terlihat merah. Yang kedua, sebelum mulai kerokan, kamu bisa oleskan minyak aromaterapi atau balsem. Ini berguna untuk membuat permukaan kulit menjadi lebih licin, sehingga risiko iritasi pada kulit akibat gesekan koin bisa diminimalkan. Kamu bisa pilih yang terbuat dari bahan-bahan alami sesuai kenyamanan kamu. Contohnya, yang mengandung peppermint dan kampor. Perpaduan kedua bahan tersebut bisa memberikan sensasi hangat di kulit yang dapat mengalihkan rasa nyeri dan memberikan rasa nyaman pada tubuh. Aromanya juga bisa bikin tubuh jadi lebih rileks dan ngebantu kamu napas lebih nyaman pas hidung lagi tersumbat. Lebih baik lagi kalau teksturnya juga nggak lengket ya, biar kerokannya juga lebih enak dan nggak repot dibersihkannya. Balsem dengan kandungan peppermint dan kampor yang teksturnya nggak lengket mudah didapatkan kok di berbagai toko offline maupun toko online langganan. Tapi biar lebih aman, pastikan kamu nggak alergi sama bahan-bahan tersebut ya. Oke, step kerokan yang aman selanjutnya adalah keroklah tubuh dengan gerakan yang mantap, tapi tetap lembut. Secara bertahap, kamu bisa tingkatkan kekuatannya tapi nggak perlu kuat-kuat banget sampai terlalu kencang. Kemudian, tambahkan pijatan lembut pada area yang dikerok, agar otot-otot tubuh menjadi lebih rileks dan keluhan-keluhan yang kamu alami bisa mereda. Oke deh, kayaknya segitu dulu ya informasi yang saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat ya buat kamu-kamu yang lagi menyaksikan. Kalau kamu punya topik kesehatan lain yang mau dibahas di YouTube Halo Dokter, langsung tulis saja ya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Hidup sehat bersama Halo Dokter.